Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita belajar lagi tentang pelajaran KKF ya. Kompetensi keahlian farmasi. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang dasar-dasar farmakologi. Ini sama dengan yang sudah materinya sudah disampaikan. Sekarang kita akan menjelaskan materinya tersebut. Sekarang kita akan menjelaskan tentang dasar-dasar farmakologi. Ya, arti sehat. Sehat itu adalah kebutuhan setiap manusia hidup. Jadi setiap manusia hidup itu pasti membutuhkan yang namanya kesehatan. Ya, makhluk hidup manusia itu membutuhkan semuanya yang namanya sehat. Soalnya apa? Sehat itu sangat mahal. Kesehatan itu di dalam kehidupan itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, di sini ada sehat diartikan sebagai keadaan sejahtera badan, ya, jiwa dan sosial. Itu. Jadi sehat kalau misalkan badan kita sehat, jiwa kita sehat, sosial kita sehat. Nah, itu akan menjadi sejahtera hidup kita, ya, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara ekonomi dan juga sosial. Itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Ya, jadi kalau misalkan orang sehat itu produktif, ya, jadi orang yang sehat itu bisa bekerja, terus bisa menuntut ilmu. Nah, itu jadi produktif, ya. Beda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu kalau misalkan bekerja juga tidak enak. Terus juga menuntut ilmu juga tidak enak, ya. Jadi kita harus selalu bersyukur bahwa kita ini bisa sehat ini, ya. Jadi setiap hari kita harus bersyukur, ya. Jangan sampai misalkan kita hidup ini tidak bersyukur, ya. Contoh misalkan nikmat yang kita setiap hari rasakan, setiap detik kita rasakan, contohnya adalah menghirup udara, ya. Itu adalah suatu kenikmatan. Kalau misalkan ada orang yang misalkan sakit, ya, susah untuk menghirup udara, nafasnya sesak, ya, itu kan tidak enak, ya. Bahkan udara yang kita hirup ini adalah gratis, ya, dari Allah. Kita harus mensyukuri setiap hari, setiap detik, ya. Jangan sampai misalkan kita tidak bersyukur, ya, itu. Terus juga kalau orang yang sakit, misalkan sesak napas, juga menghirup udaranya itu susah, ya, sehingga akan menggunakan ventilator dan juga sebagainya, ya, sehingga itu akan bayar kita untuk misalkan ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, kalau kita sehat itu enak, ya, kita tinggal menikmati kesehatan kita harus selalu bersyukur. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, ya. Itu menurut H.L. Bloom teori, ya. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu ada diliputi ada 4, ya. Pertama adalah genetik, ya. Kesehatan kita ini, ya, itu pertama ada genetik. Genetik itu apa? Keturunan, ya. Keturunan kita, kalau misalkan ada keluarga kita, misalkan orang tua kita ada yang mempunyai suatu penyakit, bisa diturunkan kepada anaknya atau keturunan, misalkan cucunya atau sebagainya. Itu ada genetik, ya. Kita sebenarnya dari genetik itu, contoh misalkan ada orang tua yang misalkan terkena penyakit DM, itu bisa diturunkan kepada anaknya. Tapi anak tersebut, ya, itu belum tentu terkena penyakit DM tersebut. Asal apa? Pola hidupnya, perilaku hidupnya yang di dalam kesehatannya itu selalu dijaga, sehingga penyakit tersebut tidak akan diturunkan kepada anaknya. Itu, ya, itu genetik. Kesehatan masyarakat itu tergantung pada genetiknya. Misalkan ada yang tadi yang udah dijelaskan. Terus juga lingkungan, ya, lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan lingkungan kita itu
jorok, misalkan kotor dan sebagainya, ya itu akan mengakibatkan kesehatan masyarakat itu menjadi berkurang, atau misalkan banyak bibit-bibit penyakit di situ yang akan mengakibatkan lingkungan kita itu menjadi tidak sehat, sehingga tubuh kita akan terkena suatu penyakit. Nah itu makanya lingkungan kita juga harus dijaga, ya jangan sampai misalkan lingkungan kita menjadi kumuh, terus juga tidak sehat, yang banyak bakteri, kotoran dan sebagainya, ya itu. Terus juga lifestyle itu gaya hidup, ya gaya hidup, pola hidup kita. Gaya hidup kita ini jangan terlalu berlebihan, misalkan kita mengkonsumsi makanan yang enak-enak, ya terus misalkan makanan itu seharusnya kita makan itu sehari 3 kali, ini berlebihan, dan juga misalkan makan makanan yang mengandung berlemak dan sebagainya, zat-zat kimia yang ada di dalam kandungannya, ya gaya hidup kita misalkan makanan yang enak-enak, ya itu kan lama-kelamaan kesehatan kita juga akan bisa mengakibatkan ada gangguan, misalkan karena kita sering mengkonsumsi lemak yang berlebihan, jadi tubuh kita itu menjadi tidak sehat, misalkan di dalam hatinya, ya karena terlalu banyak lemak itu. Jadi kalau misalkan orang yang berlebihan, misalkan berat badannya atau apa, itu akan terasa sangat sak, ya nafasnya itu. Terus juga pelayanan kesehatan, ya pelayanan kesehatan itu juga akan menjamin kesehatan masyarakat, ya. Alhamdulillah untuk di wilayah daerah kita ini pelayanan kesehatan itu sudah memadai, sudah rata, ya. Beda dengan di daerah-daerah yang lain yang terpencil, misalkan mau ke pelayanan kesehatan, mau ke dokter, mau ke puskesmas, rumah sakit itu sangat jauh dan juga medannya yang sangat berat, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, di situ pelayanan kesehatan misalkan harus melewati bukit, harus melewati hutan dan sebagainya, sampai 7 jam sampai berapa jam, ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah jadi orang yang sakit itu sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, yang tepat, ya jangan sampai misalkan pasien itu sudah terkena penyakit yang berat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu sangat susah, ya itu makanya banyak resiko yang akan mengakibatkan suatu pelayanan kesehatan kekurangan tadi, karena apa, jarak yang jauh. Tapi alhamdulillah di daerah kita ini pelayanan kesehatan sudah memadai, ya banyak dokter di daerah kita, banyak perawat, banyak juga klinik dan sebagainya, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kita mudah, ya. Cuman kita kembali lagi, yang kedua dan yang ketiga itu, ya lingkungan, ya kita harus dijaga, jangan sampai lingkungan kita kotor sehingga akan mendapatkan atau menyebabkan penyakit yang baru, atau misalkan bibit-bibit penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Dan juga pola hidup, gaya hidup kita itu harus dirubah, yang tadinya misalkan makan apa saja masuk, ya tapi kita harus sadar bahwa makanan yang kita konsumsi itu belum tentu sehat, makanan yang kita makan itu belum tentu bisa menyehatkan tubuh kita, ya tapi harus dijaga. Soalnya apa, sekarang ini banyak makanan yang mengandung misalkan zat kimia yang berbahaya yang di dalam makanan tersebut, atau misalkan mengandung pengawet, ya yang bisa mengakibatkan organ-organ di dalam tubuh kita itu menjadi rusak, ya sehingga akan menyebabkan suatu penyakit-penyakit, ya tuh. Kita lanjut lagi, ya. Nah ini penyakit, ya penyakit dalam garis besarnya itu dibedakan menjadi dua, ya yang pertama adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini adalah disebabkan oleh misalkan bakteri, virus, protozoa dan sebagainya, ya yang dapat menginfeksi tubuh kita sehingga kita akan mendapatkan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah itu yang infeksi, misalkan virus, ya apalagi sekarang ini ada virus yang sangat merajalela sekali, corona, ya. Nah itu kita harus waspada, harus bisa menjaga diri kita jangan sampai terkena infeksi tersebut, ya itu.
kita harus bisa menjaga tubuh kita sehat ya, selalu tadi supaya kita yang penting adalah kita selalu bersyukur supaya hidup kita ini selalu menjadi sehat. Terus penyakit non infeksi ya. Penyakit non infeksi itu ya penyakit yang contoh misalkan kecelakaan ya, terus juga misalkan penyakit jantung dan sebagainya ya. Nah, itu adalah non infeksi, bukan dari non infeksi itu adalah penyakit yang sudah ada di dalam tubuh kita ya, bukan dari luar gitu. Nah, faktor yang menyebabkan penyakit ya, faktor luar, contoh misalkan cuaca ya. Cuaca itu bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita, penyakit pada pasien, penyakit pada orang-orang yang misalkan daya tahan tubuhnya itu berkurang. Misalkan pada saat perubahan pancaroba yang misalkan dari cuaca yang panas menjadi dingin sehingga banyak orang yang terkena penyakit influenza dan sebagainya, itu faktor daripada cuaca. Terus juga makanan dan minuman yang tadi Bapak udah dijelaskan ya. Makanan minuman sekarang ini banyak yang mengakibatkan suatu penyakit ya. Contoh misalkan sekarang banyak penyakit yang misalkan di tenggorokan ya, misalkan ada amandel dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Kita cara makanan yang minuman itu yang kita konsumsi itu mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya yang bisa mengakibatkan tubuh kita ini menjadi tidak sehat, menjadi sakit ya. Dan juga bakteri, virus ya yang tadi, dan juga kecelakaan dan lain sebagainya gitu. Bakteri, virus di dalam tubuh kita itu ada. Tapi kalau misalkan daya tahan tubuh kita kuat, daya tahan tubuh kita mampu untuk mengatasi bakteri dan virus itu, insya Allah tubuh kita itu menjadi sehat terus ya. Walaupun misalkan di dalam tubuh kita itu banyak bakterinya ya, itu akan dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Jadi imun kita itu harus kuat. Jadi dengan cara apa kita imun kita selalu kuat ya? Pertama adalah kita selalu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan dan selalu bersyukur. Terus juga berolahraga teratur ya. Jangan misalkan kita habis makan tidur, habis tidur makan lagi, itu dan seterusnya. Nah, itu adalah gaya hidup yang tidak baik. Gaya-gaya tersebut itu harus dirubah. Kita menjadi hidup kita itu supaya bermakna. Jangan sampai misalkan hidup kita ini yang penting kita makan apapun kita masuk. Nah, itu adalah gaya hidup yang kurang. Nah, terus juga kecelakaan. Ya, itu makanya kita kalau misalkan berkendara ya itu harus hati-hati ya, karena ini banyak sekali kecelakaan di jalan Pantura, apalagi jalan Pantura itu ya setiap waktu itu pasti ada ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak terjadi suatu penyakit pada tubuh kita supaya kita menjadi sehat terus ya. Terus yang kedua adalah faktor dalam ya, perilaku kita, emosi ya. Emosi atau kejiwaan ya. Emosi, kalau misalkan kita selalu emosi selalu nafsu, selalu pengen tinggi ya. Nah, itu bisa mengakibatkan suatu penyakit ya. Penyakit dari dalam tubuh kita ya, perilaku kita ya. Misalkan kalau misalkan ada gini contohnya, ada orang yang selalu marah, egois, terus juga selalu ya tadi selalu marah ya, itu akan bisa mengakibatkan salah satunya misalkan darah tinggi dan juga sebagainya ya. Itu karena apa? Dari perilaku kita, dari emosi kita. Kalau misalkan kita emosi, tahan ya, jangan sampai misalkan kita itu jangan sampai tidak terkontrol ya emosi kita. Itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Kejiwaan juga ya. Kita misalkan kalau kejiwaan itu contoh misalkan kita berhayal pengen suatu pengen punya sesuatu ya, tapi tidak bisa ya. Kita harus bisa melihat kemampuan kita. Jangan sampai kita berpikir nanti kan bisa mengakibatkan stres dan juga mengakibatkan gangguan kejiwaan itu. Makanya itu faktor-faktor penyebab penyakit itu dari dalam adalah seperti itu, dan juga bawaan ya.
Dari bawaan itu dari sejak lahir ya itu akan ada misalkan faktor dari dalam itu. Nah, perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat itu pertama kita harus jaga kebersihan kita ya. Kebersihan kita setiap hari misalkan kita setelah bangun tidur kita membersihkan kamar kita ya, jangan sampai misalkan kamar kita menjadi kotor ya karena tidak pernah dibersihkan, atau misalkan gini, kalau misalkan ada ventilasi udara, kalau misalkan pagi kita buka sirkulasi udara, karena apa? Oksigen di dalam ruangan tersebut sudah kita hirup semuanya akan menjadi CO2, karbon dioksida, sehingga kalau misalkan karbon dioksida itu tidak dikeluarkan dari dalam kamar, itu bisa mengakibatkan tubuh kita juga akan terkena suatu penyakit ya. Jadi dibuka dari pintu jendelanya ya, pintunya atau jendelanya ya, supaya apa? Sirkulasi udara. Jadi oksigen yang baru masuk ke dalam ruangan atau ke dalam kamar, CO2 keluar ya, sehingga apa? Kita hirup udara itu dengan segar, enak ya. Kalau misalkan udara atau ventilasi itu terbuka. Tuh. Terus juga keteraturan ya. Kita itu harus hidup itu harus teratur ya. Contoh misalkan pola makan kita. Kalau misalkan kita makan sehari 3 kali, misalkan pagi makan ya, ini kebiasaan. Misalkan kebiasaan kita makan pagi itu jam berapa? Misalkan jam 8. Nah, itu kalau misalkan jam 8 sarapan, berarti itu kita harus makan jam 8 ya. Supaya apa? Jangan sampai telat. Nah, biasanya kalau misalkan kita telat makan itu bisa mengakibatkan lambung ya, asam lambung itu akan meningkat ya, sehingga akan menjadi mual, muntah ya. Jadi emah akan kambuh itu. Dan jangan misalkan setiap jam, misalkan makannya tadi sarapannya jam 8 ya, kita makan jam 6, itu juga tidak enak ya. Karena apa? Bukan kebiasaan kita. Jadi kalau misalkan kita dipaksakan bisa mengakibatkan perut juga itu menjadi tidak enak, bahkan bisa mengakibatkan mual dan muntah itu. Karena apa? Tidak tepat waktu ya, tidak teratur itu. Kalau misalkan kebiasaan kita makan sarapan itu adalah jam 8 ya, kita ya jam 8 makan ya. Jangan sampai telat misalkan jam 10. Nah, itu akan bisa mengakibatkan yang mempunyai asam lambung itu pasti akan meningkat. Terus juga kalau misalkan terus keseimbangan ya, yang selanjutnya ya, kita harus seimbang ya, gizi kita yang dikonsumsi makanan itu harus seimbang ya, jangan sampai misalkan berlebihan ya kita konsumsi makanan dan sebagainya. Lanjut. Nah, sekilas sejarah tentang obat ya. Sejak zaman purbakala, manusia itu dihadapkan pada masalah kesehatan yang memaksa dirinya mencari pengobatan. Para ahli pengobatan memperoleh pengetahuan tentang obat dan cara pengobatan hanya berdasarkan intuisi atau kurang rasional dan pengalaman empiris ya. Jadi kalau zaman dahulu itu hanya dengan pengalaman. Kita dulu misalkan ada zaman dahulu itu mengkonsumsi obat itu misalkan dari dedaunan ya, kita pengalaman. Oh, misalkan penyakit encok misalkan obatnya adalah dengan menggunakan ini. Nah, dari pengalaman itu berkembang sampai misalkan sampai zaman sekarang. Nah, itu ya. Jadi dari zaman dahulu itu emang banyak ya suatu penyakit itu ya, emang sudah ada penyakit itu. Tapi sekarang ya zaman sudah modern, malah banyak sekali penyakit-penyakit yang bermunculan ya. Contoh misalkan kalau dulu itu jarang ditemukan yang namanya penyakit kanker ya, penyakit diabetes dan sebagainya. Tapi sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit seperti itu ya. Karena apa? Pertama tadi pola hidup, gaya hidupnya. Yang kedua adalah makanan yang kita konsumsi ya. Yang tadi kita makanan yang konsumsi dulu itu, makanan yang dikonsumsi itu hanya misalkan singkong, terus juga ya makanan ya misalkan nasi dan sebagainya, tidak ada yang namanya pengawet, tidak ada yang namanya pemanis buatan, tidak ada yang namanya pewarna buatan. Nah, itu
itu adalah zat-zat yang tersebut yang sekarang ini banyak dikonsumsi oleh manusia, sehingga banyak orang tersebut terkena suatu penyakit, ya, seperti itu. Pada tahun 400 tahun sebelum Masehi berdiri sekolah kedokteran di Yunani yang salah satu alumninya bernama Hippocrates, ya, memperkenalkan cara-cara pengobatan yang lebih rasional dan etis. Nah itu. Jadi pada tahun 400 sebelum Masehi itulah baru ada yang memperkenalkan cara-cara pengobatan yang lebih rasional, ya. Itu adalah yang dikenalkan oleh dokter, ya, Hippocrates. Nah, seperti itu. Tahun 1240 Kaisar Frederick, ya, II memberikan maklumat kepada rakyatnya tentang pemisahan kedokteran dan farmasi dengan tujuan agar masyarakat mendapat perawatan medis yang layak dan memperoleh obat yang cocok dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi dibedakan antara farmasi dengan kedokteran. Jadi untuk pengobatan farmasi yang misalkan peracikan obat, terus juga misalkan memberikan pelayanan obatnya, ya. Kalau kedokteran yang memeriksa pasiennya, misalkan terkena penyakit apa, gejalanya apa, ya. Nanti dikasih resep, ya, kasihkan kepada bagian farmasi gitu. Terus konsep pemisahan tersebut dirasakan oleh masyarakat dunia. Jadi konsep pemisahan tersebut dirasakan oleh masyarakat, ya. Jadi lebih enak. Jadi misalkan dari dokter sudah diperiksa, terus juga misalkan di rumah sakit sudah diperiksa oleh dokter, nanti dokter memberikan resep, terus dikasihkan kepada apoteker, ya, atau ke apotek, ya, nanti tenaga farmasi yang memberikan obat tersebut gitu. Nah, di sini ada pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon yang berarti obat, ya, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Obat yang kita pelajari, ya, misalkan obat paracetamol dan sebagainya, itu diajarkan di dalam ilmu farmakologi, ya. Itu. Farmakologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang obat, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sifat fisika, kimiawinya terhadap tubuh, ya, respon bagian-bagian tubuh terhadap sifat obat, ya, nasib yang dialami obat dalam tubuh dan kegunaan obat bagi kesembuhan. Nah, itu farmakologi, ya. Jadi obat itu dipengaruhi oleh sifat fisika kimiawinya, ya, terhadap tubuh. Respon bagaimana tubuh itu kalau misalkan sudah mengkonsumsi obat, bagaimana responnya, apakah lebih baik atau bisa mengakibatkan penyakit yang lain atau bagaimana. Nah, ya, itu dijelaskan di dalam ilmu farmakologi, ya. Nasib yang dialami oleh obat, ya, di dalam tubuh. Bagaimana nasib misalkan kita mengkonsumsi obat mulai dari oral yang masuk ke dalam tubuh sehingga sampai misalkan yang kemarin sudah ditulis, ya, kalian itu ada misalkan ada absorpsi, ada metabolisme, ada sampai ekresi, ya. Nah, itu terkait dengan farmakologi tersebut, ya, adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu farmakologi. Contoh ada farmakodinamika, ada farmakokinetik, toksikologi, ya, farmakoterapi, farmakognosi, dan juga farmakologi. Itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan farmakologi. Jadi banyak, ya, ilmu farmakologi itu yang kita ajarkan, ya, yang kita pelajari supaya apa, ilmu kita yang sudah diajarkan, ya, itu bermanfaat bagi kita sendiri, ya, bagi kedua orang tua kita, keluarga kita, dan juga orang lain, ya, sehingga kita bisa mampu untuk menolong orang lain, ya, memberikan pelayanan kesehatan macam itu. Farmakodinamik, ya, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh obat terhadap tubuh, ya. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh kita yang sudah dikonsumsi itu bagaimana pengaruh obat tersebut, apakah efeknya itu sangat bagus, misalkan cepat reaksi obatnya sehingga bisa menyembuhkan suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tuh. Obat dapat mempengaruhi seluruh atau bagian-bagian tertentu dari tubuh. Pengaruh tersebut disebut pengaruh farmakologis itu.
Dan juga pengaruh atau efek obat meliputi efek terapi, indikasi ya. Jadi obat itu bisa misalkan obat paracetamol ya, bisa untuk menyembuhkan uh, penyakit panas ya, juga bisa menyembuhkan misalkan sakit kepala dan sebagainya ya. Nah, itu indikasinya. Kontraindikasi ya, kebalikannya ya, kontra ya dari indikasi tersebut, misalkan bisa menyebabkan apa, misalkan obat tersebut. Toksisitas itu racun ya. Nah, jadi misalkan kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan obat ya, kalau misalkan berlebihan, apa toksisitasnya, apakah misalkan pasien tersebut dapat keracunan atau, dan efek sampingnya ya. Efek samping kalau misalkan obat kimia pasti itu akan mempunyai efek samping ya, karena efek samping itu jangkanya panjang ya, tidak misalkan dalam waktu terdekat itu akan langsung ada efek sampingnya, tapi jangkanya panjang. Kalau misalkan kita mengkonsumsi obat itu secara berlebihan atau misalkan terus menerus ya, itu pasti akan mempunyai efek samping kalau misalkan itu adalah obat kimia. Beda dengan obat yang herbal ya, obat yang dari tumbuhan, obat yang dari misalkan jamu dan sebagainya, itu mempunyai efek samping yang lebih sedikit ya, sangat sedikit ya. Bahkan ada yang tidak ada efek sampingnya ya. Kita lanjut. Farmakokinetik ya. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana obat diperlakukan oleh tubuh ya, di dalam tubuh itu bagaimana diperlakukan ya obat tersebut ya. Terus farmakokinetik juga dikenal dengan ilmu ADME yang kemarin sudah dibahas ya, ada ADME, yaitu ilmu yang mempelajari tentang absorpsi, distribusi, metabolisme dan sekresi ya, termasuk di dalamnya dibahas tentang ketersediaan bahan aktif obat di dalam tubuh ya, atau disebut dengan bioavailabilitas. Itu absorpsi itu adalah obat dalam usus sangat dipengaruhi oleh pH cairan lambung ya. pH itu adalah keasaman, bagaimana keasaman lambung ya, jadi itu akan diabsorpsi. Hal ini dapat menyebabkan obat dapat diberikan sebelum atau sesudah makan. Makanya obat itu ada yang dikasih sebelum makan, ada yang sesudah makan. Contoh misalkan kalau asam lambungnya itu meningkat ya, kita misalkan dikasih obat antasidadoin. Nah, antasid tersebut dikonsumsi sebelum makan, 30 menit sebelum makan kita konsumsi obat tersebut. Biasanya kalau untuk obat antasid itu adalah dikunyah. Kalau udah dikunyah masuk ke dalam tubuh ya, terus 30 menit sebelumnya kita makan. Nah, itu obat yang dapat diberikan sebelum makan ya, contohnya tadi Coverance Again ya, itu, atau appetizer ya, dan obat-obat yang tahan terhadap asam lambung ya, seperti penicillin itu. Farmakokinetik ya, didistribusikan oleh obat diawali dengan absorpsi, di mana obat terlebih dahulu menembus membran sel masuk ke dalam cairan interstisial. Obat dalam tubuh terkait oleh protein plasma dalam keadaan reversibel ya. Biotransformasi obat sebagian besar terjadi di hepar ya, terutama oleh enzim. Hepar itu adalah hati ya, hati ya, terutama oleh enzim mikrosomial atau untuk mengurangi toksisitas dan ekresi. Toksisitas itu adalah racun dan ya itu. Reaksi kimia yang terjadi dalam biotransformasi dapat dibedakan ke dalam dua golongan. Reaksi sintesis ya, konjugasi yang dapat mengurangi toksisitas. Reaksi ini memerlukan ATP sebagai sumber energi ya, itu. Jadi untuk mengurangi racun di dalam tubuh kita. Soalnya apa? Yang namanya obat itu adalah racun ya. Racun. Kalau misalkan racun apa? Untuk membasmi penyakit di dalam tubuh kita ya. Yang namanya racun kalau misalkan kita konsumsi, kalau dengan dosis yang tepat itu bisa membasmi atau menghilangkan penyakit di dalam tubuh kita. Tapi kalau misalkan dosisnya lebih tinggi, itu bisa mengakibatkan racun untuk meracuni tubuh kita, sehingga ada pasien yang mengkonsumsi obat itu karena berlebihan dosis bisa mengakibatkan kematian.
Itu. Makanya kita harus hati-hati dengan mengkonsumsi obat itu. Obat itu adalah racun untuk membunuh penyakit di dalam tubuh kita. Kalau misalkan berlebihan obatnya, itu bisa mengakibatkan kematian pada kita. Makanya harus hati-hati ya. Kan di situ ada dosisnya. Kita harus sesuai dengan dosis, jangan sampai berlebihan dosisnya. Reaksi non sintesis ya, berupa oksidasi, reduksi, dan hidrolisa. Reaksi ini memerlukan NAP ya, nitrous adson plus hidrogen ya. Nah, itu adalah farmaseutika ya. Ya, paling itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan. Kita masih banyak yang harus dibahas karena waktu sudah cukup ya, 30 menit ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Semoga kita itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan ya, selalu bersyukur ya, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ucapan Bapak ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.